Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu tanggal 9 September 2020. Selamat datang kepada mahasiswa baru STKIP PGRI Jombang, khususnya kepada saudara-saudara mahasiswa baru program studi pendidikan ekonomi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya sebagai ketua program studi pendidikan ekonomi akan memaparkan beberapa hal terkait dengan program studi pendidikan ekonomi. Perlu saya sampaikan, saudara-saudara mahasiswa baru program studi pendidikan ekonomi, bahwa saudara semuanya tidak pernah salah untuk memilih program studi pendidikan ekonomi di STKIP PGRI Jombang. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena program studi pendidikan ekonomi ini menjadi salah satu program studi yang berkualitas di Kabupaten Jombang. Jadi bagi saudara-saudara semuanya yang memilih program studi ini menjadi kebahagiaan, baik kebahagiaan bagi program studi pendidikan ekonomi dan kebahagiaan bagi saudara semuanya karena saudara secara tepat memilih program studi pendidikan ekonomi. Yang pertama, bahwa kenapa saya sebut bahwa saudara itu tidak pernah salah, karena perlu saya sampaikan bahwa profil lulusan program studi pendidikan ekonomi itu, kalau mungkin saudara-saudara semuanya sering mendengar bahwa kalau kuliah di STKIP PGRI Jombang itu hanya menjadi guru. Inilah yang selama ini perlu saya luruskan, terutama di program studi pendidikan ekonomi, bahwa memang program studi pendidikan ekonomi punya profil lulusan yang pertama adalah menjadi pendidik ekonomi pada jenjang pendidikan menengah, ya, SMP, SMA, MA maupun SMK. Tetapi yang perlu saya jelaskan lebih lanjut adalah bahwa profil lulusan tidak hanya menjadi guru, saudara-saudara, bahwa pendidikan ekonomi STKIP PGRI Jombang juga menghasilkan lulusan yang selanjutnya adalah menjadi peneliti dalam bidang pendidikan ekonomi. Kemudian yang ini yang penting perlu saya sampaikan, bahwa lulusan program studi pendidikan ekonomi itu nanti adalah menjadi wirausahawan di bidang pendidikan maupun non-pendidikan atau di bidang bisnis. Ini menjadi tugas kami program studi ekonomi, pendidikan ekonomi, untuk bagaimana bisa mencetak lulusan yang mampu menjadi wirausahawan. Seperti kita ketahui bersama, saudara-saudara semuanya, bahwa wirausahawan di Indonesia pada tahun 2018 itu masih rendah, masih hanya sekitar 3% dari angkatan kerja yang ada di Indonesia. Ini sangat kecil jika dibanding dengan beberapa negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, kemudian Singapura maupun Thailand. Ini menjadi salah satu kontribusi bagi pendidikan ekonomi untuk mencetak lulusannya untuk bisa menjadi wirausahawan baik di bidang pendidikan maupun non pendidikan atau di bidang bisnis. Ya, nanti akan saya jelaskan di sini, akan saya paparkan sedikit dari banyak lulusan program studi pendidikan ekonomi yang telah sukses, ya, di bidangnya masing-masing, termasuk menjadi wirausahawan. Kemudian juga profil selanjutnya adalah bahwa lulusan program studi pendidikan ekonomi juga menjadi
tenaga atau tenaga pemasaran, penjualan, kemudian perbankan juga. Banyak beberapa mahasiswa program studi pendidikan ekonomi sudah mampu bersaing ya untuk masuk di beberapa bank BUMN yang ada di Indonesia. Ya, masuk dan bahkan ada yang sudah beberapa tahun, bahkan ada yang sudah sekitar 10 tahun lebih di salah satu bank BUMN di Indonesia. Ini menjadi daya tarik sendiri, bahkan ini menjadi target kita. Paling tidak tiap tahun itu ada profil lulusan kita yang mampu bekerja di bidang perbankan. Kemudian juga profil lulusan kita adalah menjadi tenaga administrasi dan sekretaris dan juga di bidang perpajakan. Ini menjadi tujuan ya, menjadi yang akan dicapai oleh program studi pendidikan ekonomi. Sehingga dari adanya profil lulusan ini, semua sumber daya itu dikerahkan, diberdayakan untuk bagaimana bisa menghasilkan profil lulusan yang telah dicanangkan oleh program studi pendidikan ekonomi. Ini beberapa dari banyak mahasiswa yang telah bekerja ya. Kita tidak bisa mencantumkan semuanya, tetapi ini menjadi sekian sedikit dari banyak mahasiswa lulusan mahasiswa program studi pendidikan ekonomi yang telah sukses. Selanjutnya saudara-saudara semuanya mahasiswa baru program studi pendidikan ekonomi, bahwa saya sebutkan di awal tadi bahwa saudara tidak pernah salah, karena program studi pendidikan ekonomi akreditasinya adalah terakreditasi B. Sejak tahun 2002 sampai sekarang, Prodi Pendidikan Ekonomi mampu mempertahankan status akreditasinya, yaitu pada peringkat B. Ini menjadi kebanggaan. Dan di tahun yang akan datang, di tahun yang mendatang, kita akan targetkan akreditasi program studi pendidikan ekonomi menjadi mempunyai predikat unggul, atau kalau dulu adalah predikat A. Itu adalah target kita. Ya, maka segala sumber daya nanti akan kita maksimalkan untuk mencapai akreditasi unggul. Sehingga dengan akreditasi unggul nanti harapannya adalah semakin bisa memberikan kemanfaatan kepada lulusan yang kita hasilkan. Itu yang penting bagi saudara-saudara semuanya. Sehingga saudara tidak pernah salah memilih di program studi pendidikan ekonomi. Kemudian yang perlu juga saya sampaikan adalah bahwa nanti bagi saudara-saudara semuanya angkatan 2020 mahasiswa baru, nanti kurikulum prodi pendidikan ekonomi yang akan saudara tempuh untuk menghasilkan lulusan yang telah saya sampaikan tadi adalah mata kuliah wajib sebanyak 140 SKS, mata kuliah pilihan sebanyak 8 SKS, dan total SKS yang wajib ditempuh adalah 148 SKS. Kemudian ini perlu saya sampaikan saudara-saudara bahwa pembelajaran yang dilaksanakan oleh program studi pendidikan ekonomi, bahwa kita akan selalu pada taat asas, yaitu sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, salah satunya adalah kita akan menyelenggarakan proses pembelajaran itu minimal dalam satu semester itu adalah 16 minggu pertemuan. Ini sesuai dengan SNDikti. Ya, sesuai dengan SNDikti yang harus kita lakukan. Kita akan
selalu untuk taat asas itu. Kemudian bagi saudara-saudara semuanya, mahasiswa baru program studi pendidikan ekonomi, bahwa nanti seperti yang saya jelaskan ini di kurikulum yang akan saudara tempuh, mata kuliah yang saudara tempuh nanti di semester 1 maupun di semester 2, saudara nanti akan menempuh mata kuliah sesuai dengan yang ditetapkan oleh program studi, yaitu di semester 1 19 SKS, di semester 2 sebanyak 19 SKS. Namun di semester selanjutnya, semester 3 dan selanjutnya, saudara bisa mengambil 24 SKS ketika saudara IPK-nya mencapai di atas 3,5, sehingga saudara bisa menempuh 24 SKS. Itu secara singkat dalam proses pembelajaran. Kemudian juga saya sampaikan adalah masa dan beban belajar saudara selama menempuh pendidikan di program studi pendidikan ekonomi, yaitu adalah maksimal 7 tahun atau 14 semester dengan beban belajar yang juga tadi sudah saya sebutkan, yaitu paling sedikit 148 SKS. Itu yang harus saudara tempuh selama melaksanakan pendidikan di program studi pendidikan ekonomi. Kemudian ini ada evaluasi proses pembelajarannya. Ini nanti akan dijelaskan juga oleh DPA masing-masing saudara, dan insya Allah nanti akan saya tentukan DPA saudara, ya, nanti di Siakat akan bisa dilihat DPA saudara, ya. Kemudian ini adalah predikat nilai yang bisa saudara dapatkan sesuai dengan hasil yang saudara dapatkan selama proses pembelajaran. Kemudian saudara-saudara, ini yang penting yang perlu saya sampaikan, karena sekarang adalah sistemnya adalah sistem menggunakan teknologi, semua berbasisnya adalah basis teknologi. Maka di STKIP PGRI Jombang juga tidak ketinggalan bahwa semua terkait dengan masalah akademik juga menggunakan teknologi, salah satunya di dalam mendukung proses pendidikan bagi seluruh mahasiswa STKIP PGRI Jombang, termasuk di program studi pendidikan ekonomi, adalah menggunakan Siakat. Bagi mahasiswa baru, saudara nanti akan mendapatkan username dan password yang akan diberikan oleh bagian administrasi akademik. Ini menjadi penting saudara-saudara semuanya, bahwa saudara harus selalu untuk mengupdate segala hal yang ada di Siakat. Kenapa demikian? Karena basis data di pangkalan data pendidikan tinggi nanti ngambilnya itu dari Siakat. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara semuanya mahasiswa baru program studi pendidikan ekonomi, saya ingatkan di awal, jangan lupa untuk selalu mengupdate atau memperbaiki data-data yang ada di Siakat, terutama adalah data nama. Kalau misalnya itu salah, harus segera dibetulkan. NIM, kalau misalnya ada kekeliruan, segera dibetulkan. Jika belum ada nomor HP, harus dimasukkan. Jika belum ada nomor induk kependudukan, ini penting, nomor induk kependudukan harus saudara input. Jika belum ada, harus saudara proses, harus saudara perbaiki. Karena penting, semua di PD Dikti itu adalah, salah satunya adalah NIK harus diinput. Nah, ini yang penting. Kemudian ini saudara-saudara, ini tampilan awal Siakatnya adalah seperti ini. Nanti mungkin ada bagian tersendiri yang menjelaskan, tetapi secara akademik di program studi pendidikan ekonomi
karena ini berkaitan dengan KRS KHS, itu sangat berkaitan dengan program studi, sehingga kita di awal seperti ini selalu mengingatkan kepada saudara-saudara semuanya untuk selalu mengecek siakatnya. Kemudian yang penting juga adalah di PD Dikti harus saudara cek, jangan sampai data kita salah, karena ini nanti kalau salah meskipun itu nanti bisa dirubah, tetapi sebaiknya di awal itu harus betul-betul dicek and recheck supaya nanti saudara nanti tidak mengalami hal-hal yang bisa menghambat saudara di dalam melaksanakan proses pendidikan di program studi pendidikan ekonomi. Ini PD Dikti yang lama forlap, tapi ada tampilan yang baru di PD Dikti. Ini tahun kemarin, sekarang ada yang baru ya. Nanti silakan saudara cek sendiri. Nanti mungkin ada bagian yang lain yang menyampaikan. Kemudian juga saya sampaikan dosen program studi pendidikan ekonomi, dosen program studi pendidikan ekonomi ada 16, semuanya hampir semuanya S3, yang belum S3 hanya 3 dosen, dan insya Allah di tahun yang akan datang 3 ini akan segera menyusul untuk melanjutkan program pendidikan ke jenjang doktoral. Dan perlu saya sampaikan hampir semuanya sudah tersertifikasi. Ini ada beberapa yang belum saya update, sehingga ini menjadi kebanggaan bagi program studi pendidikan ekonomi. Kemudian ini yang juga perlu saya sampaikan sesuai dengan SN Dikti yang terbaru tentang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini menjadi hal yang harus dilakukan oleh program studi ya, supaya apa? Supaya sesuai dengan SN Dikti. Dan alhamdulillah perlu saya sampaikan saudara-saudara semuanya, kemarin sekitar tanggal 2 atau tanggal 1 September kita menjadi salah satu dari 2 program studi di STKIP PGRI Jombang yang bukan salah satu dari 2, tetapi salah satu dari 6 program studi yang mengajukan. Kita mendapatkan hibah kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi di STKIP PGRI Jombang ada 2 yang mendapatkan hibah, 1 program studi pendidikan ekonomi dan 2 adalah program studi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Ini menjadi kebanggaan bagi kita, bagi saudara-saudara semuanya mahasiswa, karena kita mampu untuk berkompetisi mendapatkan hibah dana dari negara untuk menyiapkan dokumen-dokumen, untuk menyiapkan segala sesuatu, untuk mempersiapkan agar pelaksanaan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka menjadi lebih optimal. Ini menjadi kebanggaan bagi program studi pendidikan ekonomi. Ini ya, jadi nanti saudara-saudara di angkatan 2020, saudara nanti akan belajar ya, tidak hanya di kampus, tetapi saudara nanti juga belajar di luar kampus. Dan program studi pendidikan ekonomi akan memfasilitasi saudara untuk melaksanakan pembelajaran itu. Jadi bentuk pembelajaran di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ada 8. Yang pertama nanti yang mungkin di periode-periode awal untuk angkatan 2018 dan 19 itu nanti ada 4 yang akan kita awali dulu, yaitu pertukaran pelajar, magang, praktek kerja, asistensi mengajar, dan kegiatan wirausaha. Tetapi untuk angkatan saudara, mahasiswa angkatan 2020, saudara nanti ke-8 kegiatan ini paling tidak saudara harus bisa mengambil. Ya, program studi memfasilitasi saudara bebas memilih apakah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum reguler ataukah belajar sesuai dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ya, nanti untuk saudara di semester 5 itu akan mulai saudara bisa memilih
untuk mengikuti kurikulum atau belajar proses pembelajaran Merdeka, belajar kampus Merdeka. Satu adalah pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar nanti bisa dilaksanakan di dalam STKIP PGRI Jombang, tetapi di luar PT maupun keluar perguruan tinggi, maupun keluar perguruan tinggi, baik di prodi yang sama maupun di prodi yang berbeda. Jadi pertukaran pelajar itu nanti bisa di prodi yang berbeda di dalam satu PT di STKIP PGRI Jombang, atau di luar PT tetapi prodi yang berbeda atau prodi yang sama. Silahkan saudara nanti bisa memilih. Kita akan memfasilitasi itu. Benar ada magang atau praktek kerja, karena selama ini lulusan prodi pendidikan ekonomi sudah banyak bekerja di perusahaan-perusahaan, maka ini akan bisa memberikan peluang saudara untuk bisa nanti melaksanakan praktek kerja, sehingga saudara akan bisa mendapatkan pengalaman yang baik. Tidak hanya mendapatkan secara teoritis, tetapi saudara nanti secara teori juga mendapatkan, dan secara praktek melalui kegiatan praktek kerja atau magang saudara akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Begitu juga dengan asistensi mengajar di satuan pendidikan, meskipun selama ini sudah dilaksanakan, tetapi nanti akan dimaksimalkan. Saudara akan melaksanakan asistensi mengajar selama 6 bulan minimal, ataukah 12 bulan, ataukah 2 semester. Ya, karena ini waktunya hampir habis, maka sedikit ya. Itu ada beberapa program di kampus Merdeka, karena ini masih banyak sebenarnya yang perlu saya sampaikan, tapi karena waktunya sudah habis, karena saya sangat menikmati sekali untuk bisa menyampaikan kepada saudara-saudara semuanya mahasiswa baru program studi pendidikan ekonomi. Tetapi tidak mengurangi makna, nanti akan saya jelaskan di perkuliahan maupun di kesempatan yang lain. Jadi saudara nanti silahkan segala sesuatu yang saudara alami atau selama saudara melaksanakan proses pendidikan di program studi pendidikan ekonomi, saudara nanti silahkan saudara bisa menghubungi saya sebagai ketua program studi demi untuk kelancaran proses pendidikan saudara di STKIP PGRI Jombang. Itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudara. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau ada hal-hal yang kurang yang saya sampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih. Selamat untuk saudara, dan saya doakan mudah-mudahan saudara kuliahnya lancar, melaksanakan proses pendidikannya lancar, semuanya lancar, baik biaya pendidikannya, proses pembelajarannya, segala sesuatunya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti saudara bisa lulus menjadi lulusan sesuai dengan profil lulusan program studi pendidikan ekonomi yang bermanfaat dan memberkahi kehidupan saudara. Itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.